Ini adalah lanjutan dari segmen 1. Permintaan meningkat, harga merayap. Kenaikan penjualan mobil listrik berperan besar dalam peningkatan permintaan nikel dunia dan akan mengubah pula komposisi konsumsi nikel. Saat ini, konsumsi terbesar nikel adalah untuk bahan stainless steel atau baja tahan karat. Menurut riset DBS bertajuk Nickel and Battery A Paradigm Shift, sebanyak 70% permintaan nikel dunia pada tahun 2019 adalah untuk bahan baku stainless steel. Namun, porsinya diperkirakan menciut menjadi hanya 52% pada 2030. Di sisi lain, permintaan nikel untuk produk baterai diperkirakan meningkat pesat dengan pertumbuhan Compound Annual Growth Rate 32% selama tahun 2019 sampai 2030. Menurut riset DBS, hal itu mendorong konsumsi nikel untuk baterai yang bisa diisi ulang atau rechargeable battery naik 24% per tahun menjadi 1,27 juta ton pada 2030. Kontribusi konsumsi rechargeable batteries terhadap total konsumsi nikel pun meningkat dari 5% pada 2019 menjadi 30% pada 2030. Bandingkan permintaan nikel untuk stainless steel yang diperkirakan hanya tumbuh 2,25 per tahun hingga 2030, sejalan pertumbuhan produksinya sebesar 2,7%. Pertumbuhan produksi stainless steel yang kuat didorong oleh ekspansi kapitas yang kuat di Cina dan Indonesia. Namun turunnya konsumsi stainless steel dengan CAGR 2,7% pada 2019 sampai 2030 mengindikasikan potensi pertumbuhannya mulai terbatas jika dibandingkan dengan booming mobil listrik. Secara total, DBS memperkirakan permintaan nikel akan tumbuh dengan CAGR 4,15% dan 5% pada 2025 dan 2030. Dari sisi produksi, DBS memperkirakan produksi nikel murni global tumbuh dengan CAGR 3,7% YoY pada rentang tahun 2019 sampai 2025, terutama didukung oleh ekspansi proyek nikel di Indonesia. Sementara produk nikel mentah diperkirakan tumbuh dengan CAGR 3% pada rentang 2019 sampai 2025. Khusus untuk 2020, sehubungan dengan pandemi, produksi untuk tambang nikel akan turun 1,6% dan nikel pemurnian turun 9% secara YoY. Pada tahun 2019, produksi tambang nikel global tercatat 92,593 juta ton. Tahun 2020 diperkirakan turun menjadi 2,359 juta ton. Indonesia yang merupakan penghasil utama nikel juga menghadapi penurunan dari 917,5 ribu ton pada 2019 menjadi 693 ribu ton pada 2020. Untuk nikel murni pada 2019 diperkirakan produksi globalnya mencapai 2,41 juta ton. Namun, 2020 turun menjadi 2,372 ton khusus untuk Indonesia. Produksi nikel murni tahun 2019 mencapai 360,8 ribu ton, naik menjadi 545 ribu ton pada 2020 berdasarkan riset DBS. Menurut WBMS yang dikutip dalam riset DBS, ekspor nikel mentah dan konsentrat Indonesia anjlok dari 12,3 juta ton pada semester 1 2019 menjadi 0 karena kebijakan larangan ekspor Indonesia. DBS memperkirakan suplai tambang nikel Indonesia akan tumbuh dengan CAGR 4,9%. Kontribusi pada suplai global akan meningkat menjadi 39% pada 2025 dibandingkan 35% pada 2019. Wadah, ngomong prosen-prosen ekonomi yang saya sendiri juga nggak paham. Dan istilahnya juga aneh-aneh. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa mendapat info buat sahabat bensin kuning. Terima kasih sudah menonton, dan kita lanjut segmen berikutnya. Lali subscribe, semangat sih kemucan tengen.